Dan generasi ketiga ini lahir pada tahun 2006. Untuk mobil yang kita review kali ini generasi ketiga tetapi yang sudah facelift pada tahun 2009. Dan perbedaannya ada di bagian eksterior maupun interior yang menghasilkan tenaga yang cukup besar, yaitu di angka 156 HP dan torsinya yang hampir 200 Nm, yaitu tepatnya di 196 Nm. Kemudian mobil ini yang spesial adalah reliabilitasnya mesinnya, karena ini adalah Suzuki terkenal akan ketangguhan mesinnya yang sangat bandel. Di bagian interior, perbedaannya yang dibandingkan yang pre-facelift dengan yang versi facelift ini ada di bagian jok ataupun keseluruhan material yang ada di kursinya. Untuk yang pre-facelift masih menggunakan kain fabric yang bernuansa beige. Kemudian untuk yang facelift ini sudah menggunakan material yang kulit. Lebih diuntungkan ketika kita membahas tentang SUV karena mobil ini masih menggunakan rear wheel drive atau roda penggerak belakang. Kemudian secara handling mobil ini juga salah satu yang lebih direct pengendaliannya dibandingkan pesaingnya, karena mobil ini memiliki suspensi yang cukup stiff. Kemudian mobil ini kami tawarkan di angka. Mobil ini cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang ke segala medan. Ya, perkenalkan Suzuki Grand Vitara tipe JLX tahun 2009. Sebelum kita membahas yang lain, mari kita bahas dulu sejarah mobil ini, yaitu Grand Vitara diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 oleh Suzuki. Pada waktu itu hanya tersedia satu varian saja, yaitu varian 4x4. Pada waktu itu juga Suzuki awalnya itu emang coba-coba gimana respon masyarakat Indonesia mengenai SUV monokok yang berpenggerak 4x4. Ternyata pada waktu itu peminatnya membludak sehingga peminat mobil ini harus inden beberapa bulan untuk mendapatkannya. Kemudian pada tahun 1994 Suzuki mengeluarkan yang namanya Suzuki Escudo. Sama persis 100% dibandingkan Suzuki Vitara, tetapi perbedaannya hanya Suzuki Escudo ini yang berpenggerak 4x2 atau penggerak roda belakang saja, tidak seperti Grand Vitara yang 4x4. Kemudian pada tahun 1995 Suzuki mengeluarkan lagi versi murah dari Suzuki Escudo, yaitu Suzuki Sidekick. Perbedaannya hanya dibandingkan Escudo ada di bagian interior yang fitur-fiturnya dikurangi seperti power steering, power window, hingga yang lainnya. Jadi Grand Vitara ini ada 3 trim pada waktu itu, yaitu yang paling atas adalah Grand Vitara, yang kedua adalah Suzuki Escudo, dan yang paling rendah atau yang paling standar adalah Suzuki Sidekick. Selanjutnya pada tahun 2001 keluarlah Grand Vitara generasi kedua, tetapi untuk yang generasi kedua ini memang sepi peminatnya karena memang secara eksterior, secara looks memang lebih jelek dibandingkan generasi yang pertama. Jadi di jalanan lebih tidak banyak dilihat ketika dibandingkan dengan generasi ketiga ini. Dan generasi ketiga ini lahir pada tahun 2006. Untuk mobil yang kita review kali ini generasi ketiga tetapi yang sudah facelift pada tahun 2009. Dan perbedaannya ada di bagian eksterior maupun interior. Lantas apa saja perbedaan tersebut dan gimana rasa soal tarikan mesinnya, kehematan bahan bakarnya, serta experience berkendaranya? Simak sampai habis. Oke, setelah kita membahas tentang sejarahnya, mari kita bahas desain di bagian depan. Nah, pertama kali yang saya notice adalah di bagian bumper pojoknya, yaitu di spion tanduknya. Itu pada waktu itu adalah ciri khasnya sebuah SUV pada tahun 1900-an hingga 2000. Kenapa kok tidak diteruskan hingga tahun sekarang ya? Padahal itu kan yang merefleksikan sebuah SUV yang cocok untuk segala medan gitu. Kemudian untuk tarikan garisnya juga tegas-tegas karena mobil ini ingin menonjolkan sebuah kegagahannya dari sebuah SUV. Dan di bagian headlampnya sudah menggunakan teknologi proyektor. Sebelum kita ke bawah, di bagian samping ini ada ciri khas sebuah Grand Vitara, yaitu ada kisi-kisi untuk angin di bagian kanan maupun kiri. Dan ciri khas ini diteruskan oleh Suzuki hingga ke Suzuki Ignis. Nah, di bagian bawah ada dua buah fog lamp
untuk menerangi ketika jalanan berkabut. Dan ada tonjolan di bagian bumpernya ini, dan di bagian grill juga semakin besar grillnya, dan ini adalah grill yang lebih cocok dibandingkan grill yang aslinya, karena grill yang aslinya itu lebih banyak aksen chrome-nya, jadi mencolok di mata. Kemudian kita bahas apa yang ada di balik mesin ini. Ya, jantung mobil ini ditenagai oleh mesin 2000 cc 4 silinder DOHC yang menghasilkan tenaga yang cukup besar, yaitu di angka 156 HP, dan torsinya yang hampir 200 Nm, yaitu tepatnya di 196 Nm. Kemudian mobil ini yang spesial adalah reliabilitasnya mesinnya, karena ini adalah Suzuki terkenal akan ketangguhan mesinnya yang sangat bandel. Kemudian mobil ini juga terkenal akan tenaganya yang effortless, jadi cocok untuk berpetualang di manapun. Contohnya di tanjakan maupun di jalanan yang terjal, mobil ini lebih kuat dibandingkan pesaingnya, dan juga karena mobil ini masih berpenggerak roda belakang. Kemudian tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis. Selanjutnya di bagian samping, mobil ini lebih kelihatan SUV sekali karena memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Jadi ketika melewati jalan yang berlubang di Indonesia, mobil ini lebih menimbulkan rasa worry free. Kemudian di bagian samping, tarikan garisnya juga terlihat sangat gagah, serta fitur-fitur yang terlihat di bagian samping adalah kacanya yang sudah retract serta otomatis, dan juga mobil ini sudah menggunakan kunci keyless. Jadi ada tombol di bagian handle pintunya yang bisa membuka dan mengunci pintu. Seperti ini contoh kuncinya. Nah, di bagian samping, ciri khasnya sebuah Grand Vitara yang seperti saya tadi bilang, yaitu di bagian kap mesinnya. Nah, yang ini ciri khasnya dilanjutkan hingga ke Suzuki Ignis. Dan untuk pengeremannya, mobil ini sudah menggunakan rem cakram di bagian belakang. Di bagian belakang, mobil ini memiliki ciri khas SUV pada tahunnya, yaitu ban cadangannya yang diletakkan di pintu bagasi. Ini apa ya? Pada waktu itu ciri khasnya itu ketika SUV pasti ban cadangannya itu diletakkan di bagasi, tidak di bawah maupun di dalam bagasi. Kemudian untuk kacanya sudah memiliki defogger yang pasti, dan ada wiper. Di bagian atas ada high mount stop lamp, serta untuk antenanya pemilik sebelum mobil ini sudah menggantinya dengan model shark fin. Kemudian untuk emblemnya juga ini ada emblem Suzuki serta Grand Vitara di bagian kanan. Di bagian bumpernya ada 2 buah sensor parkir. Kemudian untuk membuka bagasi ini tidak melalui tengah, yaitu melainkan melalui samping. Jadi pembukaannya itu ke samping seperti ini. Lanjut di bagian bagasi, mobil ini juga memiliki bagasi yang terbilang cukup luas, serta penyimpanannya ada di bagian kanan, dan ada lighter atau output 12 volt untuk mengecas gadget Anda. Di bagian kanan ada partisi untuk menyimpan dongkrak serta toolkit. Di bagian bawah, nah ini menyimpan segitiga pengaman serta penyimpanan rahasia lah. Untuk bangkunya juga bisa dilipat melalui tombol yang ada di masing-masing pintu. Pelipatannya ini 60-40, meskipun tidak rata, tetapi cukuplah ketika Anda ingin berpetualang membawa barang bawaan banyak, mobil ini cocok untuk Anda. Kita masuk ke interior mobil Grand Vitara tahun 2009. Sebelum itu kita nyalakan dulu. Nah, untuk menyalakan mobil ini, meskipun sudah menggunakan keyless, tetapi ini masih membutuhkan effort untuk memutar tuas di bagian kanan, tidak seperti tombol. Nah, nyalakan dulu AC-nya. Nah, meskipun mobil ini di tahun 2009, tetapi sedikit lebih modern karena sudah menggunakan AC digital dan ada pengaturan climate control ataupun suhunya secara angka, tidak secara grafik. Kemudian ada auto climate control serta ada pengaturan untuk defogger belakang. Di bagian cluster tengah ini perbedaannya yang tipe
facelift dengan yang pre-facelift. MID-nya yang pre-facelift itu ada di atas kisi-kisi AC ini, tetapi untuk yang facelift dipindahkan ke bagian instrumen. Di bagian tengah ada 12 volt power outlet, ada 2 buah sebelah kanan serta di sebelah kiri, dan ada tombol untuk power mode ketika Anda ingin tenaga yang lebih. Di bagian tengah juga ada 2 buah cup holder serta ada glove box. Nah, yang bisa menyimpan barang-barang Anda. Oke, untuk materialnya di setirnya sudah memiliki material yang empuk-empuk serta ada tombol untuk pengaturan audio. Nah, ngomong-ngomong soal audio, di mobil ini sudah diganti dengan audio atau Android. Di bagian head unitnya itu sebuah poin positif karena head unit bawaan mobil ini masih menggunakan single DIN, jadi tidak bisa Bluetooth, tapi sudah diganti dengan pemilik sebelumnya yang sudah lebih modern. Di bagian tengah cluster instrumennya, di bagian tengah ada speedometer, sebelah kiri ada tachometer, sebelah kanan ada fuel gauge serta temperatur radiator. Penyimpanannya di bagian atas ada penyimpanan untuk kacamata, serta di masing-masing pintunya ada 1 buah cup holder dan ada penyimpanan sedikit. Di sebelah kiri juga ada glove box yang sangat besar. Untuk fitur safety-nya di mobil ini sudah menggunakan dual airbag di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang. Nah, masuk ke row keduanya, di mobil ini juga cukup nyaman karena bangkunya yang cukup empuk serta paha kita tuh bisa tersangga dengan baik, jadi lebar gitu bangku yang di bagian tengah ini. Dan juga untuk legroomnya sangat luas serta kaki kita bisa masuk ke bawah bangku depan, dan headroomnya yang ya masih tersedia lah. Kemudian untuk bangkunya juga ada armrest di bagian tengah, jadi tangan kita bisa bersandar di bagian kiri maupun kanan. Materialnya di bagian kanan door trim, di bagian pintu masih menggunakan material yang soft touch. Kemudian untuk penyimpanan ada side pocket di bagian masing-masing bangku depan dan ada cup holder 2 buah di bagian tengah. Untuk masing-masing pintunya juga tersedia sedikit lah penyimpanan, mungkin bisa untuk menyimpan majalah. Kemudian untuk bangkunya juga ada 2 buah pengaturan, ini yang versi rebah, serta untuk ingin lebih tegak bisa ditegakkan seperti ini. Nah, jadi kalau saya sih lebih mending yang ini ya, untuk perjalanan jauh itu lebih relax, jadi lebih nyaman. Headrestnya juga bisa di adjust. Nah, untuk duduk bagian tengah juga masih nyaman karena meskipun mobil ini berpenggar atau belakang, tetapi gundukan yang ada di tengah ini cukup kecil, jadi kaki di bagian tengah juga masih terbilang nyaman. Oke, kita sekarang masuk ke dalam interior Suzuki Vitara tahun 2009. Hal pertama kali yang saya rasakan adalah posisi pengemudinya yang layaknya sebuah SUV, terasa commanding, apalagi ditambah dengan adanya kaca spion tanduk di bagian ujung kap mesin, menambah kepedean kita ketika berkendara. Dan juga karena mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi, maka dari itu ketika melewati lubang yang ada di jalanan, kita merasa no worry ketika melewatinya. Dan posisinya ini bisa diatur kursinya, jadi bisa diatur tinggi maupun rendah, jadi ada pengaturan height adjuster di bagian kursinya. Di bagian interior, perbedaannya yang dibandingkan yang pre-facelift dengan yang versi facelift ini ada di bagian jok ataupun keseluruhan material yang ada di kursinya. Untuk yang pre-facelift masih menggunakan kain fabric yang bernuansa beige. Kemudian untuk yang facelift ini sudah menggunakan material yang kulit, sehingga menambah kemewahan di bagian interiornya. Kemudian perbedaannya lagi ada di bagian tengah sini. Untuk MID-nya dahulunya itu ada di bagian atas cluster AC ini, sedangkan untuk yang facelift sudah dipindahkan ke bagian
instrumen speedometer, dan karena perpindahan itulah semakin menggampangkan kita, memudahkan kita sebagai driver ketika melihat MID-nya. Secara experience berkendaranya, mesin yang 2000 cc ini cukup sekali tenaganya, apalagi torsinya yang cukup besar, yaitu hampir 200 Nm. Angka spesifikasinya itu kalau nggak salah 180 sekian lah untuk yang torsinya. Jadi respon gasnya ini sudah bisa terbilang apa ya, mudah ketika kita ingin melaju atau bermanuver pada mobil ini. Kemudian ada juga apa namanya ya, power mode yang ada di bagian transmisinya. Tombolnya itu ada di bagian cluster tengah. Nah, ini ketika kita menekan menghidupkan power mode-nya, nah maka transmisinya akan menahan di RPM tinggi, cocok untuk kita berada di mungkin jalanan yang terjal ataupun off-road. Ketika kita ingin tambahan tenaga atau menahan tenaga di RPM yang tinggi, kita tinggal menekan power mode. Dan untuk kekedapan kabinnya dibandingkan rival-rivalnya, menurut saya ini adalah salah satu yang terbaik, karena biasanya tuh Suzuki semakin tebal atau apa ya istilahnya tuh, dibandingkan rival-rivalnya tuh plat bodinya itu tebal, lebih tebal. Maka dari itu peredaman kabinnya dari dalam juga lebih baik, dan karet-karetnya ini mampu menahan kebisingan dari luar. Secara positioning, mobil ini berada di kelas yaitu pesaingnya Nissan X-Trail maupun Honda CR-V, tetapi dibandingkan dua pesaing tersebut, mobil ini lebih diuntungkan ketika kita membahas tentang SUV, karena mobil ini masih menggunakan rear wheel drive atau roda penggerak belakang. Dibandingkan dua pesaingnya tersebut yang sudah menggunakan front wheel drive, justru rear wheel drive ini sangat diuntungkan ketika kita berada di jalanan yang terjal maupun medan yang sulit, karena masih menggunakan penggerak roda belakang. Maka dari itu biasanya orang-orang yang berada di pegunungan, orang-orang pegunungan itu lebih memilih mobil ini dibandingkan pesaingnya. Kemudian kita sebagai driver juga lebih merasa tidak mengintimidasi, karena mobil ini meskipun SUV tetapi size-nya yang tidak besar-besar amat. Karena itu ketika kita mengendarai itu tidak merasa terlalu besar gitu, tidak seperti kapal istilahnya ya. Kita itu seperti menyetir sebuah crossover biasa. Mobil ini memiliki mesin 2000 cc dan konsumsi bahan bakarnya terbilang cukup hemat untuk mesin yang sebesar itu, yaitu di dalam kota seperti ini, mobil ini di MID-nya mencatatkan angka 8 hingga 9 km per liter di kecepatan yang rata-rata 22 km per jam dan dengan rute yang kemacetan. Kemudian di tol tanpa hambatan, jalanan tanpa hambatan, mobil ini mampu menciptakan angka di 12-an hingga 13-an km per liter. Angka tersebut ya jelas kita tidak bisa membandingkan dengan sebuah LCGC ya, karena mobil ini memiliki mesin yang besar dan juga bodinya yang cukup besar. Jadi untuk mesin 2000 cc saya kira sih masih terbilang cukup hemat. Kemudian secara handling, mobil ini juga salah satu yang lebih direct pengendaliannya dibandingkan pesaingnya, karena mobil ini memiliki suspensi yang cukup stiff. Tetapi meskipun cukup stiff, ketika kita bawa di jalan tol, mobil ini terasa masih nyaman bandingkan suspensinya. Tetapi ketika kita ingin bermanuver, mobil ini juga lebih terasa direct dibandingkan pesaingnya. Nah itu lebih direct dibandingkan pesaingnya. Itulah review singkat kami mengenai Suzuki Grand Vitara tipe GLX tahun 2009 ini. Kesimpulannya, mobil ini sangat cocok sekali untuk Anda yang suka berpetualang di medan-medan yang off-road maupun jalanan yang terjal, karena mobil ini memiliki penggerak yang masih menggunakan penggerak roda belakang, dan juga mesinnya yang terkenal reliable, dan juga tenaganya yang masih bisa terbilang cukup besar. Kemudian mobil ini kami tawarkan di angka 100 jutaan saja, dan tentunya bisa dengan DP minim. Yang pasti ketika Anda membeli mobil di Juli Mobil, mobilnya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, odometernya yang sesuai, dan yang pastinya masih bergaransi dari kami. Juli Mobil, tetap terpercaya.